yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali hari ini dalam renungan rumah tangga membangun surga kecil di atas dunia. Adapun judul renungan kita hari ini adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dialihkan berdasarkan buku rumah tangga Advent. Tanggung jawab mendidik dan membentuk tabiat anak adalah amanat langsung dari Tuhan kepada setiap orang tua yang tidak dapat dialihkan kepada siapapun, baik kepada pendeta, gereja, maupun sekolah. Banyak orang tua lalai dengan menyerahkan tugas ini kepada pihak lain, lalu menyalahkan mereka ketika anak-anak tidak bertumbuh dengan baik. Padahal pendidikan rohani, teladan hidup, dan pembentukan karakter harus dimulai dari rumah tangga. Orang tua dipanggil untuk bekerja sama dengan Tuhan, mendidik dengan firman Tuhan, dan setia menjalankan peran ini demi masa depan anak-anaknya. Poin-poin yang saya mau sampaikan dalam renungan kita hari ini adalah yang pertama, tanggung jawab orang tua tidak bisa dialihkan. Orang tua itu memikul kewajiban langsung dari Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan peran ini. Pembentukan tabiat anak itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Yang kedua, teladan itu lebih kuat dari perkataan. Anak-anak belajar dari kehidupan orang tuanya. Firman Tuhan harus menjadi penuntun hidup bagi keluarga. Teladan yang benar itu akan menjadi jejak yang aman bagi anak-anak. Poin yang ketiga meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi tanggung jawab itu mencakup kesehatan secara jasmani, kehidupan rohani, dan juga pembentukan karakter. Jadi orang tua bekerja sama dengan Tuhan di dalam mendidik anak-anak, dalam membentuk karakter dan juga tabiat mereka. Poin yang keempat, bahaya melalaikan tugas ini. Banyak orang tua menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Akibatnya anak menjadi pemberontak. Orang tua justru menyalahkan pihak lain. Padahal akar masalah ada pada kelalaian orang tua itu sendiri. Poin yang kelima, jemaat dan pendeta bukan pengganti. Pendeta hanya membantu, bukan menggantikan peran orang tua. Tidak adil jika orang tua menyerahkan tanggung jawab rohani sepenuhnya kepada gereja. Jadi keselamatan dan pertumbuhan iman anak itu dimulai dari rumah tangga. Poin yang keenam adalah sekolah Sabat hanya pendukung. Sekolah Sabat adalah berkat, tetapi bukan pengganti pendidikan rumah. Orang tua tetap harus mengajar firman Tuhan, melatih anak berdoa, membimbing iman mereka setiap hari. Dan poin yang terakhir, yang ketujuh, pentingnya pendidikan Alkitab di rumah. Alkitab harus dibuka dan dipelajari setiap hari. Jadi kebenaran firman Tuhan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah dasar pembentukan karakter untuk masa depan baik sekarang dan juga kekekalan. Sebagai kesimpulan renungan kita hari ini, pendidikan anak bukan sekedar tugas, tetapi ini adalah panggilan suci. Tuhan tidak pernah menyerahkan tanggung jawab ini kepada gereja atau siapapun, melainkan kepada orang tua. Jika kita rindu melihat anak-anak berjalan dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, maka mulailah dari rumah, dari teladan hidup kita, dan dari kesetiaan kita kepada firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun surga kecil di atas dunia melalui rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati.